Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Fajria Puspita Utami, NIM E20192155. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya, yakni dosen Abdul Wadud Nafi selaku mata kuliah Ekonomi Makro Islam yang berjudul tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Kebijakan moneter adalah kesepakatan kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, di sini jenis-jenis kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan yang mengambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ialah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang tetap. Selanjutnya, tujuan ekonomi moneter. Tujuan ekonomi moneter adalah yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan kesepakatan kerja. Dan seterusnya yang telah dosen saya jelaskan. Instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter di sini ada 6. Yang pertama, 1, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan ladang kas. Yang ketiga, kebijakan diskonto. Yang kelima, kebijakan kredit ketat. Yang keenam, kebijakan dorongan moral. Yang terakhir, penyesuaian tingkat suku bangsa. Di sini kebijakan moneter menurut mazhab ada 2. Mazhab yang pertama, iktisaduna, ialah kebijakan moneter adalah karena sistem perbankan hampir tidak ada penggunanya. Uangnya sangat minim. Dan yang madhab kedua, menurut madhab kedua, mainstream ekonomi moneter adalah kebijakan ekonomi moneter adalah maksimalisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam di sini ada 7. Yang pertama, 1, nisbabun iktiyati. Yang kedua, ikna al-ma'wi. Yang ketiga, nisbatul ikrodah. Yang keempat, i'adatus sanadah. Yang kelima, asak al-islamiyah. Dan yang keenam, al-istismar al-hukumiyah. Dan yang terakhir, adatul fasdik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Saya sangat setuju dengan penjelasan Bapak dosen saya. Terima kasih atas pemahamannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.